Selamat berjumpa lagi dengan channel Teknopangan. Pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan tentang pembuatan abon jantung pisang yang merupakan salah satu pemanfaatan dari jantung pisang yang mungkin masih belum banyak dimanfaatkan. Jadi setelah panen pisang, banyak jantung pisang yang dibuang begitu saja, itu ternyata bisa dimanfaatkan untuk diolah menjadi berbagai produk pangan, salah satunya abon jantung pisang ini. Pemanfaatan jantung pisang saya kira sudah banyak juga diketahui oleh masyarakat, misalnya untuk bahan sayuran, misalnya untuk urap, untuk pecel, dan juga untuk tumis. Kemudian juga ternyata di samping untuk sayuran, juga bisa digunakan sebagai bahan baku untuk membuat manisan. Jadi ada manisan juga dari jantung pisang, kemudian juga ada asinan dari jantung pisang. Kemudian juga bisa digunakan untuk abon jantung pisang yang akan kita diskusikan nanti pada video kali ini. Kemudian ada juga produk lain selain abon, itu biasanya dendeng, jantung pisang, dan nugget. Ya, mungkin ada produk-produk yang lain, tapi produk-produk ini yang bisa dibuat dengan memanfaatkan jantung pisang. Berikutnya ternyata tidak semua jantung pisang ini bisa diolah menjadi abon atau menjadi produk-produk yang lain. Ada beberapa jenis pisang yang biasa digunakan, yaitu pisang kepok, pisang klutuk, dan pisang uli. Kenapa demikian? Karena ternyata kandungan tanin yang menyebabkan rasa pahit di dalam pisang itu berbeda-beda. Misalnya pada pisang Ambon itu relatif banyak sehingga jarang digunakan. Jantung pisang abon itu jarang digunakan untuk diolah menjadi berbagai makanan karena kandungan taninnya tinggi, ya. Jadi rasa pahit karena kandungan tanin di dalam jantung pisang ini mempengaruhi penggunaan jantung pisang. Nah, meskipun tadi ada beberapa jenis pisang yang bisa digunakan untuk diolah menjadi makanan, misalnya pisang kepok, pisang klutuk, dan pisang uli, tapi bukan berarti kandungan taninnya sedikit atau tidak ada, masih ada, ya. Dan kalau digunakan begitu saja tanpa diolah lebih dulu atau dihilangkan taninnya, bisa menyebabkan pahit juga. Jadi nanti taninnya itu dihilangkan dulu. Caranya biasanya dengan menghilangkan getah, ya. Caranya dengan direbus dengan air mendidih yang ditambah garam. Nanti tanin yang ada di dalam getah itu akan larut ke dalam air garam dan dibuang. Nanti di dalam persiapan pembuatan abon jantung pisang juga kita akan lihat ada tahap penghilangan tanin dengan menggunakan air garam ini. Sekarang kita langsung saja ke bagaimana cara mengolah abon jantung pisang. Yang pertama, kita siapkan pisangnya. Ini contoh, ya, bisa pisang kepok, bisa pisang uli, bisa juga pisang klutuk, ya. Ini bisa diperoleh di pedagang di pasar. Nah, kalau tidak ada biasanya pesan lebih dahulu, kemudian nanti mungkin besok atau beberapa hari kemudian akan ada tuh jantung pisangnya. Jadi biasanya kalau tidak ada, kita bisa pesan dulu ke pedagang di pasar, ya. Kalau bisa punya kebun sendiri lebih bagus, ya. Jadi lebih segar jantung pisang yang diperolehnya. Kemudian tidak langsung digunakan semua jadi abon. Kita harus hilangkan dulu lapisan yang berwarna merah keunguan. Jadi lapisan berwarna merah keunguan itu kita hilangkan. Kemudian anakan, ya. Kemudian anakan pisang yang masih bisa dipisah itu kita pisah, kita buang, ya. Nanti masih ada anakan tapi tidak bisa dipisah, masih nempel. Nah, berarti kita berhenti gitu. Jadi anakan di dalamnya itu dibuang sehingga diperoleh seperti ini. Ya, biasanya warnanya putih. Dan anakannya ini nempel, jadi tidak terpisah lagi, dan ini berarti berhenti kita, ya. Dan ini yang kita manfaatkan atau diolah. Nah, ini juga salah satu faktor yang membuat jenis-jenis jantung tertentu yang bisa digunakan. Tadi kan besar sekali jantungnya, ya. Itu jantung pisang uli atau jantung pisang kepok kan relatif besar gitu. Jadi sisanya nanti besar juga. Kalau jantungnya kecil itu nanti ininya sisa yang masih bisa dimanfaatkan sedikit kan, jadi kurang efisien juga, ya. Nah, kalau sudah menghasilkan jantung seperti ini berarti ini siap diolah. Biasanya tidak langsung diolah, dipotong dulu, dipotong menjadi 2 atau 3
atau 4 tergantung ukurannya. Kalau kecil kita bisa potongnya jadi 2, kalau besar bisa 3 atau jadi 4. Nah seperti ini dipotong 2 ya, atau bisa juga ini dipotong lagi menjadi 4 ya, bisa juga. Nah selanjutnya setelah dipotong seperti ini kan, pada saat pembuangan anakan, pada saat pembuangan lapisan merah juga banyak getah ya yang terbawa, itu harus dihilangkan. Caranya dicuci dulu. Jadi ini dicuci untuk menghilangkan getahnya. Dicuci kemudian ditiriskan, berarti kan siap nanti diolah. Nah tapi di dalamnya kan masih banyak getah yang harus kita buang, ini getah ini ya. Caranya nanti kita menyiapkan air garam. Jadi dalam panci dituangkan air ditambah garam, ukurannya 1 sendok makan garam untuk 1 liter air. Nah air ini kita rebus dulu sampai mendidih. Jadi siapkan dulu air garam mendidih, baru nanti jantung pisangnya ditambahkan. Jadi jangan sampai sebelum mendidih atau masih dingin jantung pisangnya ditambahkan gitu. Jadi tunggu sampai mendidih, kemudian baru ditambahkan jantung pisang. Dan kira-kira direbus 10 sampai 15 menit supaya nanti larut tanin ya, atau getah yang di dalam jantung pisang itu larut. Nah setelah selesai itu kita bisa angkat, kemudian dicuci ya untuk menghilangkan sisa garam yang ada. Lalu kita iris-iris, panjangnya 1 sampai 1,5 cm atau sesuai selera, bisa sampai 2 ya. Karena kita akan membuat abon kan harus panjang, kemudian juga lebarnya 2 sampai 5 mili atau setengah sampai 0,2 sampai 0,5 cm ya. Bisa ini lebarnya ya, atau sesuai selera juga ya. Cuma kan kalau lebar sekali tidak bagus juga. Jadi ya paling lebarnya setengah senti lah kira-kira ya. Nah setelah dapat ini kan ini yang lama ya, biasanya pekerjaan ini lama karena harus diiris-iris, kemudian istilahnya dibuat irisan-irisan ya dengan panjang 1 sampai 1,5 dan lebar 2 sampai 5 mili gitu. Kemudian setelah selesai itu airnya kita hilangkan ya dengan cara diperas gitu, supaya nanti lebih kering ya, dan nanti pada saat dimasak tidak terlalu lama karena ini airnya sudah dihilangkan. Biasanya ini dipres ya, itu nanti airnya dihilangkan, diperoleh seperti ini kira-kira. Jadi ini sudah istilahnya kesat gitu ya, jadi ini sudah siap diolah ya, diolah bisa nanti jadi dendeng, bisa juga jadi nugget, bisa juga sekarang kita abon gitu ya. Jadi ini siap untuk diolah sebagai bahan baku dari jantung pisang yang sudah kita hilangkan rasa pahitnya ya. Rasa pahitnya kita hilangkan dan kandungan airnya juga kita kurangi ya. Dan ini sebagai bahan baku gitu. Pada kesempatan ini bahan baku ini akan digunakan untuk membuat abon ya. Nah caranya gimana? Caranya pertama kita siapkan bumbu. Nah untuk 0,5 kilo tadi irisan jantung pisang tadi, bumbu yang disiapkan sebagai berikut: 0,5 sendok makan ketumbar, 4 butir kemiri, 3 siung bawang putih, 2 siung bawang merah, 1 sendok makan gula pasir, 0,5 sendok makan garam, dan 1 sendok makan gula. Ini hanya salah satu contoh saja, silakan nanti dicoba-coba. Kalau memang seleranya garamnya kurang, silakan ditambah, atau saya pengen ada pedas, bisa aja ditambah cabai gitu. Jadi ini hanya ancar-ancar saja ya untuk percobaan ya. Nanti silakan dimodifikasi sendiri bumbunya. Nah biasanya ini bumbu untuk abon seperti ini. Jadi nanti bisa aja nanti dimodifikasi sendiri bumbu yang cocok gitu. Nah bumbu tadi setelah sudah dikumpulkan kemudian dihancurkan seperti ini. Nah setelah hancur kemudian bumbunya ditumis sampai harum dan berbentuk butiran. Jadi jangan sampai matang gitu, tapi berbentuk butiran. Kemudian setelah berbentuk butiran-butiran agak-agak misah gitu ya bumbunya pada saat ditumis tadi ya. Kemudian ditambahkan setengah bungkus santan kemasan ya, kemudian diaduk rata. Jadi kira-kira begini, ini adalah bumbu yang sudah agak-agak misah ya, kemudian ditambah santan. Ini nanti belum diaduk, ini nanti diaduk rata. Setelah diaduk merata bumbu ini, baru nanti ditambahkan tadi yang irisan
irisan jantung pisang tadi ditambahkan, dicampur dengan bumbu tumis tadi, lalu diaduk merata. Kemudian dimasak lagi dengan api kecil atau api sedang sampai agak kering. Jadi dimasak terus sampai agak kering, karena nanti untuk dibuat jadi abon itu perlu digoreng. Jadi abon itu diperoleh dengan cara digoreng dulu ya, dengan cara penggorengan. Nah, sebelum penggorengan, untuk nanti hasil gorengannya itu crispy, bisa ditambahkan nih ke dalam campuran tadi ya, dalam campuran bumbu dan irisan jantung pisang tadi, kita bisa tambahkan 1-2 sendok makan tepung beras, atau bisa juga bumbu crispy komersial yang ada di pasaran ya, terserah. Jadi ini opsional, tapi supaya nanti terasa agak crispy gitu, biasanya kan tepung beras memang digunakan untuk membuat gorengan lebih crispy. Jadi ditambah sedikit lah, 1-2 sendok makan, kemudian diaduk merata, dan ini adonan ini siap digoreng ya. Siap digoreng. Nah, kira-kira seperti ini adonannya, ini belum digoreng, siap digoreng ya. Siap digoreng, tapi ini sudah dicampur dengan tadi bumbu ya, sudah berbumbu, bumbu abon, kemudian juga ada ditambahin tepung beras ya, atau tepung crispy gitu ya. Baru nanti setelah itu digoreng seperti ini. Nah, digoreng sampai matang. Tanda matang biasanya warnanya agak kecoklatan ya, kecoklatan dan berbau harum, dan biasanya agak mengambang. Nah, setelah matang itu nanti diambil ya, diangkat, kemudian ditiriskan untuk menghilangkan minyak ya. Bisa juga nanti dialasi dengan tisu misalnya, untuk supaya minyaknya terserap ya. Nanti disajikannya bagaimana, itu lebih enak jika dicampur dengan irisan bawang goreng ya, cabai goreng, teri ya, bisa juga abon, atau bisa juga udang rebon goreng seperti ini. Dan ini dicampur, nanti dimasukkan ke toples dan siap digunakan untuk dikonsumsi, misalnya untuk sarapan ya. Baik, demikian uraian tentang pembuatan abon jantung pisang. Jika suka dengan video ini, silahkan subscribe, kemudian like dan share. Nanti akan banyak video-video lain tentang pengolahan tepat guna di channel Teknopangan ini. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa pada video berikutnya.